Selamat pagi untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya Diva Salwanafis untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang informasi keuangan. Dalam webinar pagi hari ini, saya tidak sendiri. Saya nanti akan ditemani oleh rekan saya yang akan memaparkan webinar dalam materi lain, yaitu rekan saya Raffi Andriani Sutopo. Peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang informasi keuangan. Itu apa sih? Oke, bisa next slide. Untuk profil saya sendiri, nama saya Diva Salwanafis. Saya dari S1 Akuntansi dari Universitas 11 Maret. Next. Apa sih pengendalian intern? Jadi menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinhardt, pengendalian intern sendiri adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern itu menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut serta berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Next. Unsur pokok dalam sistem pengendalian intern ya. Yang pertama itu adalah organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang. Yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang selanjutnya adalah praktik yang sehat. Dan yang terakhir adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Boleh next. Yang selanjutnya adalah tujuan pokok dari sistem pengendalian intern. Dalam pengendalian intern ini ada pentingnya penerapan SPI dalam perusahaan sehingga akan dapat membantu perusahaan dalam menjaga kekayaan perusahaannya dengan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Next. Ini adalah rincian dari tujuan pokok pengendalian intern akuntansi itu diantaranya adalah yang pertama menjaga kekayaan perusahaan. Yaitu yang pertama yaitu menggunakan kekayaannya itu hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh melenceng dari otorisasi yang telah ditetapkan itu. Yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan sesungguhnya yang ada. Jadi benar-benar transparan. Yang kedua ada mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yaitu yang pertama dalam pelaksanaan transaksi itu melalui otorisasi yang telah ditetapkan. Itu tadi sama seperti yang menjaga kekayaan perusahaan, semuanya harus transparan. Dan yang kedua adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Boleh next. Yang selanjutnya adalah komponen pengendalian intern. Next. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu sendiri merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, yaitu menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian sendiri merupakan dasar untuk semua komponen itu tadi, yang itu menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi integritas nilai-nilai etika dan orang-orang yang kompeten. Ada juga filosofi manajemen, cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, serta juga meningkatkan potensi organisasi dan pegawai, dan juga perhatian serta petunjuk dari Dewan Direksi. Yang kedua adalah penaksiran risiko, yaitu identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan ini dapat ditujukan pada bagaimana entitas itu mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang tidak dicatat dalam laporan tersebut. Yang selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, seperti pengambilan langkah menghadapi risiko,
Untuk mencapai tujuan perusahaan, aktivitas pengendalian sendiri meliputi persetujuan dari atasan, pemberian wewenang, verifikasi, rekonsiliasi, penelaahan kinerja usaha, dan juga pengamanan aktiva perusahaan dan pemisahan tugas. Next slide. Yang selanjutnya adalah dalam hal informasi dan komunikasi. Informasi sendiri yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak itu memahami tanggung jawabnya masing-masing. Sistem informasi itu akan menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan usaha perusahaan. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya intern, namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus meluas di seluruh jajaran organisasi, di mana seluruh pihak itu harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua pegawainya harus paham peran mereka sendiri dalam sistem pengendalian, seperti juga hubungan kerja antara individu, sehingga semua pekerjaan itu lancar dan perusahaan dapat dengan lancar juga mencapai tujuan organisasi masing-masing. Lalu yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian intern sendiri tentu saja harus dimonitor, yang memungkinkan proses untuk menilai kualitas kinerja perusahaan itu sepanjang waktu. Hal ini dapat diselesaikan melalui aktivitas monitoring, evaluasi terpisah, maupun kombinasi dari keduanya. Monitoring muncul dari kegiatan pokok perusahaan meliputi aktivitas manajemen dan supervisi serta aktivitas pihak-pihak dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi tergantung pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur dalam monitoring. Kekurangan yang fatal dalam sistem pengendalian intern ini juga harus dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Pengendalian intern secara relatif dapat membantu pencapaian target baik peningkatan kinerja perusahaan dan target keuntungan serta kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Jadi sangat penting untuk monitoring perusahaannya. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa cepat ditangani seperti itu. Bisa next. Yang selanjutnya adalah peranan sistem pengendalian intern. Next slide. Oke, yang pertama adalah preventive control. Pengendalian untuk mencegah perannya, yaitu adalah mencegah timbulnya suatu masalah sebelum permasalahan tersebut bahkan muncul ya, yaitu dengan memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadahi, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas, dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Sebab tidak semua masalah itu mengenai pengendalian dapat dicegah. Yang kedua adalah detective control. Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah itu muncul. Contohnya adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank, dan neraca saldo setiap bulannya. Yang selanjutnya adalah corrective control, yaitu berperan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventive dan detective control. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan ataupun kesulitan yang ditimbulkan, dan juga mengubah sistem agar masalah di masa mendatang itu dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Contohnya dari corrective control ini sendiri adalah pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan juga mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut. Bisa next. Dalam tujuan pemeriksaan sendiri, dari berbagai peranan SPI di atas, tentu laporan keuangan itu dirancang tidak untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik saja. Sebagai pengguna utama laporan keuangan itu perlu memahami serta membaca mengenai konteks laporan tersebut. Tanpa memahami substansi laporan tersebut, perusahaannya itu akan bias dalam melakukan pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, auditor dalam hal ini juga akuntan harus ikut memaksimalkan kontribusinya
dalam peningkatan profesionalisme melalui peningkatan kapabilitas tempat bernaungnya seluruh akuntan Indonesia. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai lembaga tempat bernaungnya seluruh akuntan di Indonesia itu perlu mencanangkan visi yang kuat dalam pembinaan kepada semua anggotanya. IAI harus berupaya keras agar kiprahnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah secara konkret melalui penciptaan informasi akuntansi ini yang kredibel. Harus benar-benar dicanangkan bahwa IAI ini adalah itu kan karena masyarakat ya. Dengan demikian peran dan fungsinya itu adalah untuk mencegah munculnya malpraktik anggota yang sangat merugikan negara dan masyarakat khususnya dalam perusahaan. Next. Selanjutnya, di dalam The Concise Heritage Dictionary, audit sendiri itu diartikan correction of record or accounts and examination and examine and verified accounts. Kata pemeriksaan itu seringkali digunakan secara bersama dengan kata pengawasan. Dalam kegiatannya pun, kedua istilah tersebut memang sukar dilepaskan begitu saja, karena pemeriksaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan. Lalu kita ada tujuan pemeriksaan itu dapat dirumuskan itu sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamankan kekayaan perusahaan. Yang kedua, memulihkan segala bentuk penyimpanan penggunaan kekayaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan cara ganti rugi dengan maupun penuntutan kebenaran. Yang terakhir adalah penegakan peraturan di bidang penyelenggaraan administrasi perusahaan. Next. Dari kesimpulan pada webinar pagi ini, saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, pengendalian intern itu terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang kedua, pengendalian intern yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan penentuan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Yang ketiga, kerangka pengendalian intern itu tidak hanya mempertimbangkan penilaian atas pengendalian aset, seperti pemisahan tugas, pengawasan aset, sistem pencatatan dan pemantauan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak seperti integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, serta filosofi dan gaya operasi manajemen di masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya, yang keempat, fungsi pengendalian intern hendaknya lebih ditekankan pada corrective control karena fungsi ini itu memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventive control dan detective control. Yang kelima, peranan auditor itu sangat penting ya dalam melakukan penilaian khususnya terhadap sistem pengendalian intern perusahaan. Karena dengan adanya audit oleh auditor independen, maka dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan terhadap penanaman modal, kreditur maupun masyarakat. Yang selanjutnya keenam adalah agar penilaian kualitas kinerja perusahaan sepanjang waktu berjalan dengan baik, maka sistem pengendalian intern harus dimonitoring karena tanpa adanya monitoring itu pengendalian intern tidak dapat secara pasti menciptakan kesuksesan dari suatu perusahaan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah perlunya pemberian penghargaan atas kinerja karyawan terhadap perusahaan, sehingga ketakutan untuk berbuat salah tinggi, dan dia akan berusaha memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada perusahaan. Maka dengan ini sistem pengawasan akan menjadi lebih kuat. Sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.